Setiap pagi, jutaan cangkir kopi menghidupkan hari kita. Aroma pekatnya, rasa pahit manisnya, seolah menjadi ritual wajib. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak, membayangkan perjalanan panjang secangkir kopi itu? Dari mana ia berasal? Siapa yang menumbuhkannya? Dan rahasia apa yang tersimpan di balik setiap bijinya? Indonesia adalah raksasa kopi dunia, dengan keragaman rasa yang tak tertandingi. Namun, potensi ini seringkali belum tergarap maksimal. Siapa yang akan melanjutkan warisan ini? Jawabannya ada di tangan generasi muda. Hari ini, kita akan bertemu dengan salah satunya. Bersama Yahya atau biasa dipanggil Topan dari Wonosobo, kita akan menyelami dunia kopi. Dari kebun hingga cangkir, dari tantangan hingga inovasi. Sebuah perjalanan santai, penuh ilmu, dan inspirasi untuk melihat bahwa masa depan kopi Indonesia ada di tangan kita semua. Kopi juga bukan hanya dari sisi penjualan, tapi juga dari sisi perkebunannya, terus juga dari pemrosesan sampai ke barang jadinya, kopi siap minum. Begitu ya, Mas? Iya. Kok usahanya banyak juga ya, Mas? Ya, udah kecilan, Mas. Tapi sebelumnya, kenapa sih sempat kepikiran untuk usaha kopi? Dari semua macam yang bisa digarap terkait kebun di Wonosobo ya, Mas ya? Iya. Khususnya di desa Topengan ya? Soalnya kan gini, Mas. Di sana kan kebunnya sekarang kena hama itu loh. Kena hama? Monyet sama hutan, babi hutan itu. Jadi nggak bisa dimanfaatin untuk tanaman sayur. Jadi kita bikin sesuatu yang tetap menguntungkan, terus tanah bisa digarap. Jadi karena kopi itu hamanya cuma satu, luwak. Luwak kita bisa manfaatkan itunya. Oh, justru kan harganya lebih mahal ya? Mahal. Oke. Kita juga nanti nyoba-nyoba kopi luwaknya ini. Oke. Oke, Itu jadi lebih mantap. Jadi intinya ya memanfaatkan lahan daripada nggak kepake. ya kalau awalnya tuh usaha kopi ini dari kebun keluarga atau punya ada lahan yang kurang bisa dimanfaatkan dengan baik akhirnya dimanfaatkan oleh Mas Topan atau seperti apa? Terus juga satu lagi kan tidak mudah untuk merubah pola pikir di satu komunitas atau satu masyarakat yang biasa menanam udah puluhan bahkan ratusan tahun untuk varietas yang sama, sayur mayur, ini dirubah ke kopi. Itu kan tantangannya luar biasa dan sebenarnya penambahan nilainya dari yang ditanam itu kan kita tahu bersama harga kopi terakhir itu naik cukup signifikan. Alhamdulillah. Silakan, Mas. Ini, Mas, jadi pertama itu dulunya ya dari tanah keluarga. Kebetulan dulu pemerintah sudah pernah mengadakan pembibitan. Jadi semua petani dikasih bibit, dikasih uang buat intinya nanemnya, terus bibit dikasih kopi. pupuknya juga sama pemerintah. Begitu tumbuh malah nggak ada harganya. Dulu pernah sempat. Oh, sempat Jadi, awalnya gitu. Seperti itu. Kenapa Terus bisa sampai nggak ada harganya, Mas? nggak tahu itu, Mas. Dulu mungkin Karena komoditinya nggak ada yang masih beli mungkin ya? mungkin belum ada usaha kayak sekarang kan banyak kafe-kafe permintaan. Jadi ditebangin petani itu. Yang mutung bertahan akhirnya. itu di kampung saya cuma dua, saya sama paman saya itu. Oke, jadi awalnya udah ada dari pemerintah inisiatif untuk Masih bikin bibit. usaha yang kalau bisa dibilang yang keberlanjutannya tuh ada. Tadinya mau kayak seperti itu, tapi ternyata belum siap di ekosistemnya. Belum pas sama harapan Betul. dengan harganya itu. Dengan harga dan lagi juga pengepul yang membeli hasilnya itu juga belum sebanyak sekarang ya. Soalnya dulu kan di harga sekitar per kilonya kan 5.000, 3.000. Nah kalau sekarang minimal kan 15.000 kalau untuk jauh ya. gelondong baru metik kan petani sudah ada untungnya. Nah terus saya itu bikin pemahaman petani karena kan sayur di sana sekarang sudah jarang diandalkan, nah, soalnya ada hama, monyet sama itu yang saya bilang tadi babi hutan. Jadi saya inisiatifnya itu saya bikin pembibitan sendiri, Mas, dengan uang saya sendiri, bikin bibit berapa puluh ribu itulah. Terus saya kasih cuma ke petani. Biar dia nggak beli lagi kan seperti itu. Alhamdulillah
mulai tahun kemarin, tahun ini sudah mulai pada panen. Itu dengan catatan saya siap beli hasil panennya dengan harga di atas 10.000 kontraknya kan seperti itu. Oke, jadi kalau petani semangat. tantangan utamanya tuh apa sih Mas? Tadi kan kalau kita lihat sebenarnya ngerubah pola pikir dari yang tadinya kalau sayur mungkin kan nanam sekarang dapatnya tuh lebih cepet ya hasilnya. Walaupun ada fluktuasi harga di mana harganya bisa drop sekali gitu pada saat panen raya. Nah, kalau kopi itu kan nanam sekarang belum bisa panen saat ini. 2 Dia tahun perlu lah. 2 tahun ya. Nah, terus juga hasilnya pun juga perlu sekian bulan gitu kan ya. Nah, itu tantangannya gimana ngeyakinin masyarakat yang Ya. biasanya dapat secara rutin. Nah, ini perlu jeda waktu. Ya sebenarnya ada untungnya ini Mas, ada masalah hama itu loh. Jadi petani kan, jadi sekarang kan pada nganggur, pada jadi kuli bangunan, jadi apa karena sayur sudah nggak bisa diandalkan. Terus kebetulan tahun kemarin kan sempet harganya sampai 17.000 ya Harga per kilo. masih Baru metik, itu ya, cherry baru ya. metik. Nah jadi kebetulan pas di tempat saya kan itu Waluh ya namanya labu. Labu Nah kebetulan labu itu harganya 200 perak. per kilo dari yang tadinya berapa? 2.000, 5.000 bisa kadang itu. Jadi kan itu pada perkumpulan petani di rumah saya lah. Oke. Seperti itu terus dia itu ngenyek kan. Wah, nandur Waluh segini. Ternyata mereka itu tahu saya panen kopi berapa kintal dapat uang segitu. Jadi akhirnya mereka pada mau nanam lah. Mau nanam. Jadi kebetulan pas itu saya panen kebun sendiri itu dapat 4 kintalan lah. 4 kintalan kali 17.000 kan ya lumayan Mas. Kalau metik Waluh dengan uang segitu kayaknya butuh berapa truk? Betul. 200 perak kali berapa ton kan? Nah, terus mereka akhirnya agak mulai ini pada Oke. menanam. Ya kemarin saya bikin sekitar 10.000 pohon sudah ludes itu ditanam sama petani. Kalau kopinya sendiri itu kopi jenis apa aja Mas? Arabica Mas di sana Mas. Oh, berapa persen dari total petani kopi di tempatnya Mas Topan itu yang Arabica? Arabica semua Mas. Hampir semua. Kalau Soalnya di sana Robustanya? Robusta nggak jadi. Soalnya tempat saya kan 1.200 mdpl. Itu pas untuk nggak cocok ya nah, untuk cocok. Berarti di tanah di kampung saya itu 1.000 sampai 1.500. Jadi pas cocok untuk dan Arabica. kebetulan juga si Arabica ini secara harga lebih lebih mahal. tinggi ya daripada Sama itu kan tempat saya kan lereng Gunung Bismo. Kata nenek moyang dulu kan itu berapa ratus tahun yang lalu lah mungkin pernah meletus. Jadi itu enak subur rasanya. ya. Jadi rasanya lebih enak katanya. Oh, Kata orang Cina lah yang lebih tahu kan. jadi itunya juga dari kebetulan nih Mas Topan juga tadi sempat singgung. Sebenarnya customernya itu Mas Topan pasarin apa datang sendiri sekarang nih? Sekarang rebutan Mas. Rebutan. Maksudnya Alhamdulillah rebutan gimana tuh? rebutan cepet-cepetan. Yang berani tinggi saya lepas. Jadi sekarang itu banyak pegiat anak muda bikin kafe, bikin inilah kayak gini ala rumahan. Jadi bikin diolah-olah sendiri. Alhamdulillah sudah rebutan sekarang. Jadi saya mau hasil berapa panen setiap hari berapa kintal, berapa ton pun siap. Oh, jadi ini kalau sebenarnya kalau kita coba samakan gitu ya dengan tren di dunia yang saat ini ada ya ESG, environmental, social and governance itu sebenarnya secara environmental atau lingkungan sebenarnya lahan ini juga bukan ngebuka Bukan perhutanan itu bukan ya, tapi sebenarnya lebih ke arah tadi itu banyak lahan-lahan yang sebenarnya tidak maksimal, lahan pertanian tapi akhirnya itu asli. Akhirnya dimaksimalkan dengan penanaman kopi. Nah, sebenarnya juga inspirasi awalnya itu sebenarnya belum kejawab nih Mas dari tadi nih. Inspirasi awal itu kenapa sih harus kopi gitu? Karena kan masih ada coklat, masih ada misalnya. Nggak bisa di tempat saya. Oh, misalnya yang cocok lainnya gitu ya di dataran tinggi kayak beberapa mungkin karet atau yang lainnya. Nah, kenapa tiba-tiba kok kepikiran langsung kopi? Apa ujuk-ujuk karena memang hobinya itu ngopi akhirnya bikin kopi atau gimana Mas? Soalnya Mas saya itu dari dulu habis lulus sekolah SD
sudah itu panen kopi, nebasin dari petani-petani. Jadi jiwa saya memang seneng di kopi itu. Jadi saya manfaatin lahan yang ada itu. Jadi siap yang penting ya sekarang alhamdulillah sudah beberapa lahan lah. Kalau kopi itu sebenarnya dalam satu hitungannya gimana Mas? Dalam 1 hektar itu jadi berapa pohon? Dalam 10.000 meter persegi itu jadi berapa pohon Mas? Berarti kalau 1 hektar, kalau itu kan yang kemarin lah itulah yang kita beli. Berapa? Itu kan sekitar 1.000 meter ya. 10.000 meter berarti 1 hektar. Yang per 1.000 meter dulu aja. Itu berapa jadi pohon? 800. Per 1.000 meter persegi jadi 800. 800 itu sudah sistem. Begitu ditanam itu kan nggak langsung menghasilkan ya. Jadi menghasilkannya itu baru bisa panen pertama itu berapa bulan Mas? Ya 1 tahun, 2 tahun lah. 2 tahun ya, oke. Jadi 2 tahun tuh ya memang harus bersabar. Nah gimana caranya masyarakat tuh di posisi 2 tahun itu bersabar? Begini Mas, tipsnya gimana? di tempat saya kan sudah dulu sayurnya Mas. Jadi kita bisa tumpang tindih. Kopi itu tumpang sari ya? Tumpang sari, jadi kopi itu nyerap pupuk dari sayur itu. Nanti saya kasih contohnya ya di ini. Nah itu dari situ Mas, nunggu 2 tahun kan masih bisa yang lain. Ya dengan sayur, walaupun tadi itu ada hama dan lain sebagainya. Nah sebenarnya setelah 2 tahun itu, apakah kopi itu sudah langsung panen maksimal atau langsung Mas 2 tahun? Itu maksimal. Tapi yang paling bagusnya kan umur sekitar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun udah paling bagus. Kalau 2 tahun ya sudah panen tapi belum full. Belum full ya, berarti belum maksimal. Nah dari situ sebenarnya per 1.000 meter ini kita juga buat inspirasi bagi teman-teman ya, yang mungkin di seluruh Indonesia anak muda yang bisa ngikutin jejaknya Mas Topan. Nah, sebenarnya per 1.000 meter itu ngasilin kopi cherry itu berapa? Ya, kita hitung per berapa kilo. Satu pohon 2 kilo aja lah. 2 kilo. Berarti 800 kali 2 kilo berapa? Berarti itu sekitar 1,6 ya. 1,6 ton. Nah, dari situ sebenarnya balik lagi yang permasalahan di awal pada saat beberapa mungkin puluh tahun atau belas tahun lalu pemerintah sudah adakan penyuluhan. Nah, yang serap ini sekarang udah ada belum Mas? Udah pasti bisa keserap nggak? Mungkin kalau di daerah Wonosobo itu sudah ada ya Mas ya, karena udah ada grup-grup petani kopi. Nah, juga bisa sharing tips segala macam. Nah, kalau di daerah lain yang serap tuh kayak nggak usah lintas pulau, di sekitar Jawa Tengah tuh sebenarnya sudah ada belum sih yang serap? Kayaknya sekarang sudah Mas, soalnya kan sudah zaman teknologi. Sekarang Facebook lah, kalau saya kan soalnya mainnya Facebook. Ya cuman di situ kita lihat perkembangan. Oh, harga kopi di sana segini, harga kopi sekian, makanya saya berani spekulasi ke petani seperti itu Mas. Jadi di antara Lampung lah, jauh ya, Lampung, Aceh, kopi Gayo itu kita berkomunikasi sama orang-orang sana dengan harganya seperti ini. Jadi insya Allah harga stabil. Oke. Nah sekarang kalau misalnya apa sih sebenarnya titik baliknya nih Mas, pada akhirnya kopi ini bisa dianggap bisa diseriusin lah, karena kita udah terbiasa lihat oke lah ini ada tren tanaman atau komoditas A, kayak contohnya waktu COVID kemarin itu kan ada lemon ya, habis itu selesai. Nah sebenarnya kopi ini sekedar tren-tren aja. Enggak, Mas. Atau sebenarnya sekarang, Mas Topan bisa lihat ini 10 tahun ke depan prospeknya masih bagus loh. Ini juga buat masukan ke teman-teman soalnya gini Mas, kita lihat aja siapa sih yang nggak ngopi. Nah ini yang nonton juga kayaknya ada 80% ngopi insya Allah Mas. Ya sekarang dari muda tua tetap ngopi kan semuanya. Nah, jadi sebenarnya dari sisi ESG sosialnya sendiri itu juga sebenarnya jadi salah satu titik balik bagi komunitas petani dan sejalan dengan program pemerintah agar penghijauan juga dapat. Betul, teman-teman yang masih muda ini bisa balik juga memperkuat aspek pertanian kita, karena balik lagi menyongsong Indonesia Emas 2045, ekonomi juga jadi salah satu
yang diperhitungkan oleh pemerintah harus cukup maju. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat posisi misalnya strategi negara China beberapa tahun lalu, itu dia berkembangnya bukan dari kota ke desa. Ternyata setelah kita coba baca beberapa studi terkait kenapa Cina bisa semaju itu, ternyata yang pertanian yang diperkuat itu justru di desanya. Anak-anak muda tuh justru tidak mau ke kota karena desanya sendiri sudah dibikin makmur. Iya. Nah, dari situ sebenarnya salah satu contoh kenapa misalnya hal tersebut harus dikuatkan dari sisi pedesaan. Nah, sekarang ada nggak sih sebenarnya pesen deh atau harapan dari Mas Topan bagi rekan-rekan yang di desa yang orang tuanya punya lahan cukup ada, nggak banyak lah ada. Nah, gimana sih cara harapan Mas Topan dan tips singkatnya sebenarnya kopi ini cukup potensial untuk bisa menghidupi kita secara berkelanjutan, nggak hanya selesai di tahun itu atau 2 tahun. Iya, soalnya gini Mas, sekarang anak-anak muda kan pinginnya instan ya Mas, jadi pengen yang sekarang nanam langsung dapat, apalagi sekarang menjamurnya musim slot payah kan. Oh, apa judi online? Judi online itu kan Okay. parah. Daripada buat aneh-aneh kan kita investasikan mending begitu. Kalau ada lahan kosong daripada anggur mending buat itu. Coba tanamin kopi lah. Jadi kopi itu umurnya itu sepanjang masa ibaratnya. Di tempat saya ada yang umurnya 25 masih tetap saya. Jadi kopi itu sistemnya nanam sekali tapi panen berkali-kali. Cuman gimana kita ngerawatnya. Pokoknya ya itu pesan buat teman-teman saya semua, terutama permanukan hijau mania, kalau punya lahan ya dimanfaatkan daripada nganggur, manfaatkan kopi. Kalau yang masih bisa buat yang lain salak, ya mungkin salak, yang sayur ya tetap sayur dulu. Tapi kalau sudah nggak bisa nanam itu, soalnya sibuk dengan keseharian masing-masing seperti saya lah, kan nggak bisa fokus ke kebun. Jadi saya itu bikin kebun kopi, supaya nanti kalau kita sudah nggak bisa bisnis yang inilah, karena manuk apa kan besok ketuanya kita ke kebun. Oh, oke. Sekarang harapannya gini, Mas, seperti itu. Itu kan harapan kita untuk diri kita pribadi ya. Sebenarnya kalau sumbangsinya untuk masyarakat atau sosial, khususnya nih perempuan dan generasi muda, contoh yang sekarang Mas Topan lakuin deh. Sebenarnya apa sih dampaknya untuk generasi muda sama perempuan di lingkungannya Mas Topan dengan adanya usaha kopi ini? Ya banyak Mas. Apa itu Mas? Ya itu saya itu setiap hari bayar orang 3 orang karyawan itu non panen loh. Kalau panen paling enggak 9 orang 10 orang. Itu per hari kan. Nah, lumayan kan itu ibu-ibu. Kalau saya panen khusus kan ibu-ibu. Oh, kenapa makanya tuh ibu-ibu? Ya biar membantu perekonomian mereka Mas. Oh, jadi ada ini enggak faktor misalnya lebih teliti atau lebih telaten? kalau enggak, kalau ini masalah itu sih tetap lebih mantap laki-laki. Cuman harganya ekonomisnya dapat. Terus kalau perempuan yo banyak lah ibaratnya yang nganggur di rumah, ibu-ibu rumah tangga itu. Makanya sekarang kopinya saya bikin pendek. Itu saya pangkas semua biar perempuan bisa metik. panen. Nggak harus saya, nggak harus laki-laki. Jadi mulai tahun kemarin itu sudah tak program kopi pendek semua. Berarti sistemnya itu udah ini ya, apa namanya? Bisa siapapun bisa ini ya, petik kopinya ya, dari yang perempuan sampai anak kecil pun mungkin bisa. Okay. Nah, itu sebenarnya dampak secara masyarakat atau misalnya akses deh ke kebun kopi itu bisa dilalui oleh perempuan ya? Bisa. Kalau perempuan sih rata-rata jalan kaki masih ya. Kalau kita laki-laki untuk pengangkutan kita pakai kendaraan sudah bisa. Tapi kalau perempuan pada ada kopinya dari kebun sendiri ya Mas Topan ya. Oke, jadi nah ini tai luwak ini Mas. Oh, ini luwak. Nah, ini kopi tai luwak. Oke, ini karakter kopinya gimana ini Mas? Kalau boleh diceritain dikit sebelum kita lanjut nih. Coba aja dulu.
Kalau saya bisa bilang nih karakternya bukan karakter kopi yang keras ya, maksudnya yang strong gitu. Jadi dia lebih ke arah tipis tapi karakter kopinya nggak hilang gitu. Dan terus juga nggak ada rasa asam yang langsung bikin mual gitu, enggak. Kalau ini kalau yang bikin mual itu wine, Mas. Kalau wine memang orang tertentu. Soalnya fermentasi kalau wine. Wine itu fermentasi jadi harus dibungkus plastik untuk 1 bulan baru bisa diolah. Oh, okay. Jadi mungkin itu kan fermentasi intinya lah. Jadi kalau saya juga kurang suka beli. Kalau orang rata-rata pengennya yang full segar. Jadi ada kopi dengan karakter sepetnya kayak wine gitu ya, karena itu difermentasi. Itu namanya juga wine, tapi kopi itu ada wine. alkoholnya nggak? Ada Mungkin kandungan ada, alkohol Mas. nggak? Bisa meledak itu soalnya. Oh gitu, karena difermentasi itu. Kadang meledak plastiknya. Itu Berarti- gagal. Oh, berarti itu nggak bisa dimasukin sertifikat halal tuh, Nggak Mas? bisa, memang nggak bisa kalau wine. Oke. Makanya saya nggak produksi wine, Mas. Saya pakai natural sama ini soalnya saya ini sudah dapat sertifikat halal. Oh, oke. Jadi ini kopi ini sebenarnya juga udah dari sisi produk akhirnya juga sebenarnya udah bisa dibeli nih, ya langsung ya. Ini murni ya, nggak ada tambahan? Murni apa? asli, Mas. Asli. Oke. Alhamdulillah Jadi- kemarin pemerintah sudah mendukung dengan program kita dibuatkan sertifikat halal sama NIB, dipermudah untuk pemasaran ke kemana-mana lah. Oke, nah ini sekarang terkait dari SG itu G-nya governance, itu sebenarnya seberapa transparan sih? Contoh untuk misalnya harga kopi, kenapa dia bisa naik sekali, bisa turun atau fluktuasi harganya? Sebenarnya kan pasti beda dong, Mas, dengan beras atau harga daging ayam atau yang lainnya atau sayur. Itu kan alur dari kopi sendiri itu kan naik turun harganya itu kan pasti berbeda. Nah, kalau di kopi sendiri karena apa tuh, Mas? Penting bagi kita sampaikan ke generasi muda ataupun rekan-rekan di rumah sebenarnya apa yang nyebabin dia naik turun, karena itu akan mempengaruhi seberapa tertariknya teman-teman. Gini, Mas, kalau saya itu kopi itu paling aneh. Ibaratnya, ya, kenapa saya bilang paling aneh? Biasanya itu kalau komoditi petani, kalau barangnya meludak, itu harganya cenderung murah. Tapi kalau kopi, begitu barangnya terlalu banyak, dia malah naik. Kenapa tuh, Mas? Kok bisa, Karena bisa ajaib tuh? operasionalnya sedikit. Jadi kalau barangnya banyak, bayar orang tetap seumpama pabrik, bayar orang 3 orang. Dia mau produksi 1 kintal ya Pak, pakai 3 orang, mau produksi 2 kintal juga pakai 3 orang. Jadi menekan biaya produksi. Oh, Jadi oke. aneh, Mas. Paling aneh itu kopi kalau komoditi petani. Saya dari dulu paling aneh kopi. Atau gini, kita agak ini ya, mengerucut ke, pernah nggak harga kopi tiba-tiba ambles turun Pernah signifikan pas corona. pas corona? Soalnya- Bukannya orang-orang harusnya pada ngopi ya, Kan Mas? kafe tutup semua, Mas. Oh, oke. Itu titik terendah kopi itu saya selama ini berarti sekitar 10 tahunan lah berkecimpung dengan kopi. Itu harga terendah corona. Itu masih saya bisa jual 7.000 per 7.000 kilogram. ya. Turun berapa tuh, Mas? Dari yang Dari 10.000. turun terparahnya berarti 3.000 ya? 7.000. Cherry ya? 7.000. Untuk cherry. Maksudnya dari 10.000 ke 7.000 kan 3.000 ya? Nah, itu paling parah. Itu titik terparah tahun 2020. Nah, sekarang apa sih yang Mas Topan harapkan gitu ya, agar ke depan tuh harga kopinya tuh bisa lebih stabil, misalnya ngadepin posisi kondisi kayak corona, di mana misalnya amit-amit ya kejadian lagi ke depan, tapi paling nggak sekiranya ada kondisi seperti itu, harga tuh bisa tetap stabil tuh kalau apa, Mas? Karena ini kalau di mana-mana kalau misalnya harga tuh cenderung stabil apalagi naik ya, bagi petani itu kan sangat ini ya menguntungkan. Kalau ini sih gini, Mas. Kalau penerawangan para pakar kan cuman kuat 1 tahun kopi mahal ini kan mahalnya luar biasa. Biji kopi kan tembus 80.000 itu robusta, Mas. Impornya keluar. Soalnya
karena katanya karena Brazil sama Vietnam gagal panen. Tapi ternyata sudah 3 tahun ini masih bertahan mahal. Mudah-mudahan kan masih tetap bertahan. Kemarin sih kata-kata pakar kopi karena Vietnam sama Brazil gagal panen. Nah, terus ternyata setelah 3 tahun ini harganya masih stabil, malah cenderung naik. Nah, sekarang kan kopi Robusta sudah tembus 85-80-an. Kalau Arabica saya jual sudah 120. Untuk kualitas hitungannya paling rendah, ibaratnya prosesnya paling. Jadi ini dari tangan pertama ya, itu udah naiknya udah sampai segitu loh. Nah tuh denger dari pelaku usahanya langsung kalau memang ini harganya cenderung stabil dan menjanjikan gitu. Nah tadi sempat disinggung Mas Topan, harga di dunia maksudnya itu dari kalau kita ekspor ke luar negeri itu sudah pasti ada beberapa persyaratan. Nah contoh misalnya kayak sertifikasi, beberapa sertifikasi terkait pangan ya. Apakah ini perkebunan ini dikelola secara organik, secara ramah lingkungan dan secara tidak merusak struktur tanah. Nah sebenarnya kalau di tempat Mas Topan sendiri terkait kopi itu gimana cara pengelolaan perkebunannya? Kalau ya ini sih khusus di daerah saya, di kampung saya lah, terutamanya di daerah saya, di lingkungan saya itu, saya suruh petani penyuluhannya itu pakai pupuk kandang, Mas. Jadi pakai pupuk kandang, ya contohnya pakai sapi, terus tai kambing, itu kan kotorannya, itu buat marmut sama kelinci, itu buat pupuk lagi. Nah terus pengolahannya nanti kopinya kalau yang ini kita bikin sendiri nih ya. Sebentar, sebelum ke pengolahannya, pada saat di perkebunannya bener-bener nggak pakai pupuk kimia ya? Enggak, Mas. Kenapa? Kan ini, Mas, bisa produktivitasnya lebih meningkat atau gimana kalau? Ya sebenarnya sih bagus pakai kimia, Mas. Cuman kenapa tuh akhirnya milih ke jangka panjangnya. Kenapa Kita ngelihat jangka panjangnya itu tanahnya kan cenderung stabil, Mas. pH tanahnya. Nah, keduanya kalau kita ke ekspor pasti terdeteksi. Biarpun itu pakai kimia sedikit di sana di lab. Soalnya pernah kejadian dulu. Apa tuh, Mas? Ada yang impor ke sana. Ekspor. Oh, ekspor ke Jerman. Jerman ya. 2 kontainer itu katanya balik gara-gara 1 biji. Oh. Kebetulan pas yang disampel, pas yang ada kimianya. Kimia. Oke, jadi ini sebenarnya sejalan. Saya beberapa hari lalu sempat nonton di YouTube terkait perkebunan atau agribisnis di Jerman. Nah, memang mereka sebenarnya sangat perhatikan sekali terkait hal tersebut. Nah, beberapa titik perkebunan di Jerman sendiri, tanahnya itu sudah mengalami kerusakan. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam nanam sesuatu di Jerman sendiri, yang saya lihat petaninya itu bukan langsung memberi pupuk, tapi nyehatin dulu tanahnya, gitu. Nah, ini luar biasa sebenarnya, menyambung dengan petani muda kita nih di Indonesia. Sebenarnya juga kecenderungan atau kesadaran untuk menyehatkan tanahnya itu sebenarnya sudah terbangun. Nah, apa pesan dari Mas Topan bagi rekan-rekan petani yang akan tertarik berkebun kopi atau yang sudah berkebun kopi? Kenapa sih mikirnya harus jangka panjang? Dan emang beneran kalau pakai pupuk organik tuh jangka panjang beneran atau sebenarnya cuman buat tren-tren aja, ngikutin tren langkah lingkungan, ramah lingkungan dan ramah lingkungan jangka panjang. Yang jelas struktur tanah kan cenderung stabil. Gak bisa bohong tuh ya. Gak bisa bohong kalau kita contohnya itulah di area Dieng sana di atas kampung saya. Itu karena terlalu banyak kimia. Itu sekarang kentang kan menurun hasilnya. Yang tadinya panennya 10 ton jadi paling 5 ton. Itu bertahun menurun. Terus sekarang kan banyak banjir juga itu. Di Dieng juga itu kan karena tanahnya sudah mulai ini ya. Oke. Nah sekarang kita lanjut nih, Mas. Tadi
tahap berikutnya pada saat pemrosesan sebenarnya praktek ramah lingkungan apa yang sudah diterapkan oleh Mas Topan dan rekan-rekan kelompok tani di Wonosobo untuk pastiin prosesnya itu nggak ada limbah yang terlalu merusak lingkungan atau mungkin Kita bisa dijelaskan. bikin gini sih Mas ya. Kita kopi petik dari kebun, kalau yang kita mau jual biji kan langsung kita kupas. Oke. Nah, jadi kupasan pertama itu bisa buat pupuk lagi, Mas. Pakai bahan kimia nggak? Enggak lah. Proses ngupasnya? Enggak. Pakai mesin? Betul? Pakai mesin, ada yang manual, ada yang pakai mesin. Oke. Itu insya Allah aman dari lingkungan. Oke, Ramah terus? lingkungan. Biasanya kan pakai manual ini. Tahap pertama, kulit pertama, terus? Kulit keduanya, nanti kan dijemur ya prosesnya. Terus kalau udah kering, kulit keduanya digiling lagi. Oke. Nah, itu kulitnya itu juga bisa buat pakan ternak, buat campuran pakan sapi, pakan kambing. Di mana yang tadinya itu sebenarnya jadi limbah ya, dibuang ya. Dibuang, Pada akhirnya tapi bisa dimanfaatkan. Oke. Itu katanya proteinnya berapa? Cocok lah ya, buat sapi ya. Buat sapi penggemuk. Nah, yang mantap. jelas peternak sapi atau kambing itu ya Itu mereka ada yang butuh beli ya. Ada juga yang mau. Bahkan beli gitu. Beli juga mau. Per kilogram kalau nggak salah kemarin itu sekitar 10.000 9.000. Per kilo, Kulitnya kopi itu. per kilo Per kilonya. sampai 10.000 ya. Tapi kan kopi kering kan banyak banget Mas kilo. Jadi kulit pertama ya, masih basah berarti ya kulitnya ya. nah yang pertama itu nggak kepake buat pupuk lagi, yang oke. terus dijemur kan kering, ada kulit arinya itu Mas. Nah, kulit arinya itu yang laku untuk jual buat pakan Oke. gitu. Oke, sekarang kalau kita bicara pemrosesan sendiri itu sampai dengan tadi kulitnya dilepas itu nggak ada tuh aspek yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan lah ya. Insya Allah. Karena sampai limbahnya sekalipun bisa jadi pakan ternak. Pakan, Nah, proses penggilingan sampai proses sebelumnya atau sangrai, pengeringan sangrai itu seperti apa Mas kalau bisa diceritakan tuh tahapannya? Ya kan kita kan pertama kan giling itu, giling pertama kulit pertama, terus dijemur. Kalau udah kering, digiling lagi, hilangin kulit arinya. Jadi kita jemur lagi sebentar, sudah. Terus tinggal kita bikin disangrai. Oke. Disangrai juga kita pakai mesin itu, Oven gitu. mesin oven itu sudah. Ya oke. zaman sekarang lah kalau mau buat sangrai begini, nanti rasanya beda. Oke, itu pakai Kalau listrik mesin atau gas Mas? itu ada yang gas, ada listrik. Oh. Tapi kebanyakan pakai gas. Pakai gas ya. Nah, kebanyakan. Berarti dari prosesnya juga karena itu pakai gas, polusinya juga ini ya minim ya. Minim. Oke. Nah, setelah itu proses pengemasan sendiri sebenarnya berlangsung pada saat itu juga ya. Jadi Iya. nggak ada hasil sangrai disimpan, jadi langsung Ya dikemas atau gimana? tergantung customer Mas, ada yang minta masih roast bean yang udah disangrai, itu juga kita sedia. Yang sudah bubuk juga kita sedia. Oke. Nah, sekarang Tergantung kalau permintaan pasang saja. udah ini ya, udah kebentuk ya tahapan waktunya ya untuk sesuai dengan permintaan Sama customer kan ada yang suka digiling sendiri ya, kayak ini iseng-iseng iya, itu iya. kan ada. Iya, kadang juga ada customer tuh yang benar-benar menikmati proses Nah, gilingnya. gilingnya dia Gitu. gitu. Sekarang kan di Shopee alatnya sudah banyak seperti itu. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya sudah pada saat proses produk jadi, nah sekarang yang saya agak penasaran nih proses pemasarannya atau penjualannya. Nah, sebenarnya begitu jadi produk-produk yang tadi itu diminati oleh konsumen, baik masih biji ataupun bubuk, baik sudah disangrai ataupun belum, itu sebenarnya seperti apa dari Mas Topan sendiri? Karena penting juga nih untuk perekonomian di desa. Kalau saya sih alhamdulillah dari yang sebagian besar konsumsi itu teman-teman burung Mas. Oh, Nah, komunitas burung. Komunitas burung sama Oke. komunitas koi sudah Berarti punya sekilo 2 nyambung kilo semua ya? nyambung Mas, alhamdulillah. Ya makanya saya 3 usaha itu nyambung Mas sama Nyambung ya? satu Mas. Orang Datang. lihat burung, Lihat burung. sama lihat koi kan nyambung. Promosiin lah kopi Nah, kan gitu. Oh, enak ketemu. juga kopi apa nih? Nah, Gitu. iya bikin sendiri. Rata-rata yang mau lihat burung itu juga tertarik kopinya ya? Ya rata-rata Mas, beli satu. Akhirnya kalau bikin kopi ini
saya sudah jamin kalau kopi keruk itu sudah nggak doyan, Mas. Soalnya perutnya mual. Kalau ini kan instan ya? mantap. Kopi Nah, instan kalau kopi maksudnya? instan itu sudah nggak mau. Kalau sudah ketagihan ini bikin nagih ini. Nah, ada nggak ya Mas ya, apa namanya, pemasaran tuh yang ngedropin ke, apa namanya, sekarang kan banyak coffee shop atau Oh, ada, Mas. anak muda tuh bikin ini ya, apa namanya, tempat ngopi-ngopi Nah, gitu. Itu gimana? Ya Bisa itu cerita? yang pada bikin belilah sekitar 50 kilo, 100 kilo untuk biji cherry itu biasanya dibikin Diolah kayak gitu. sendiri Mas. sama dia. Terus Oke. di store-store ke kafe-kafe itu. Kalau saya sih, kalau menurut saya sih kurang ini, Mas. Kalau saya lebih sering Kuantitinya karena masih ke kecil ini. ya itu ya. Masih sering ke bubuknya lah, ya cepet. Oh, oke. Nah, terus untuk sekarang harapan nih Mas untuk generasi muda nih, generasi muda di desanya Mas Topan yang belum kegugah ataupun di luar desanya Mas Topan yang belum kegugah, mau kembali ke pertanian, entah apapun itu, nggak mesti harus kopi. Ya gitu. ini, Mas, memang Apa sih pentingnya gitu balik ke? memang agak susah sih. Coba mungkin. Cuman ya ini gini aja, Mas, intinya kan mereka itu gengsi lah intinya ya. Kenapa harus gengsi? Ya gengsi, namanya anak muda kan sama cewek kan kepinginnya yang Gitu. Terus mungkin biasanya kegugahnya kan kalau sudah nikah. Nah, kalau sudah nikah biasanya Urusannya udah jadi kebutuhan. udah beda. Jadi kita Oke. bikin semboyan gini aja, Mas. Yang kotor itu bajumu, tapi bukan uangmu. Nah, itu kan mantap sih. Oke. Oke. Ya, itu Yang kotor masuk itu akal bajumu, sih. jangan uang. Itu aja. Terkait kolaborasi nih Mas, BUMDes, terus juga koperasi, Pemda sama swasta, mungkin ada CSR yang apa namanya bisa dikolaborasikan. Itu sebenarnya kolaborasi apa sih yang diharapkan bagi Mas Topan khususnya petani muda nih? Gimana Ya. Mas? Saya sih lagi ini, Mas, lagi promosiin ini bubuk dulu ke kelurahan-kelurahan itu juga sudah saya kasih sampel semua. Mudah-mudahan nanti ada paling enggak ya meringankan saya dengan mengadakan bibit lagi, Mas. Oh, Nah, saya lagi program itu, jadi pengennya dapat bibit lagi dari pemerintah. Biasanya kan kalau dapat bibit dari pemerintah sekalian pupuknya, Mas, organik itu biasanya. Untuk sekarang kan saya masih dengan uang pribadi lah untuk membiayai pebibitan para petani. Oke. Jadi sebenarnya sih nggak hanya bibit ya, mungkin juga dari akses ke pasar di daerah tersebut. Misalnya Pemda-Pemda kalau bisa tuh kopinya tuh ya dari kopi petani Oh semua. ya, alhamdulillah. Kan gitu. Udah Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada kesadaran, Mas. Soalnya kemarin juga ada yang kayak saya, teman saya yang mengelola kopi sudah dibelikan jalan, dibikinin surat sertifikat halal sama NIB itu, Mas. Wah, Alhamdulillah luar biasa. kan sudah gratis Mas. gratis, alhamdulillah, nggak ada biaya satupun. Nggak, sama saya kan orang kampung suruh ngurus-ngurus kayak gini nggak tahu ngurusnya di mana, Mas. Alhamdulillah ini udah ada kemajuan lah ibaratnya Ya seperti ini itu. sebenarnya yang dibutuhkan oleh para petani-petani muda. Jadi untuk akses ke sertifikasi itu sebenarnya bukan sesuatu yang apa namanya mereka tidak peduli, tapi sangat kepingin tapi belum tahu jalurnya dari mana. Biasanya gitu. itu, nah makanya kemarin alhamdulillah ini ada ini penyuluhan inilah dari anak KKN ini. Iya, sangat ini ya, bantu ya Mas ya sebenarnya. Bantu banget. Nah, lanjut ke ini pesan untuk calon petani atau pengusaha kopi muda yang mau mulai. Itu pesan singkatnya apa tuh buat dari Mas Topan yang udah kebukti berhasil meningkatkan taraf ekonominya Mas Topan, juga memberdayakan lingkungan di desanya Mas Topan sendiri. Itu pesan singkatnya apa? Ya pesan saya sih cuman ini, Mas, sama anak-anak muda yang terutama yang punya lahan dari orang tua, daripada dijual habis buat ngeslot buat aneh-aneh, mending ditanemin buat Kopi. nanti jangka panjang anak cucu kita. Oke. Kalau kopi insya Allah nanti bisa turun sampai ke anak cucu kita lah. Kalau mungkin sih sekarang nanam panennya 2 tahun lagi, tapi jangan lihat 2 tahunnya. Kita nanam sudah tinggal kerja apa-apa kan bisa, nggak harus setiap hari dilihat. Intinya seperti itu kalau yang punya tanah.
Yang penting pesan saya ditanemin, dimanfaatkan. Oke, jadi Seperti itu. sebenarnya ini juga menyambung filosofi kopi sendiri ya Mas ya. Jadi kalau filosofi kopi yang saya coba rangkum dari Mas Topan, petani muda kopi yang udah mulai menikmati hasilnya ya Mas. Tantangannya memang banyak, atau stigma orang terkait kopi itu mungkin tanaman kopi itu belum terlalu menghasilkan, tapi di situ kita bisa membuktiin sebenarnya dengan kesabaran, ketekunan, menanti 2 tahun dari tanam sampai dengan hasil itu kita bisa tunjukin dengan bukti dengan hasil panen kita itu kita harus bisa membuktikan sama mereka. Ya alhamdulillah untuk 3 tahun 2 tahun ini sudah pada banyak yang nanam. Yang tadinya kekeh dengan wah ura-kurup bahasa Jawanya nggak ada untungnya, nanam kopi panennya setahun sekali, alhamdulillah sekarang sudah mulai pada nanam ya akhirnya. Oke, jadi sebenarnya buat kami ini secangkir kopi itu bukan sekedar minuman, tapi lebih dalam dari itu ia adalah cerita alam, kerja keras petani, dan harapan untuk desa mandiri dan lestari. Jadi sebenarnya banyak aspek, tidak sesederhana secangkir kopi. Nah dari situ kita sendiri sebenarnya sangat bersyukur ada petani-petani muda seperti Mas Topan, walaupun ESG itu bagi beberapa orang masih terlihat sebagai wacana, tapi petani muda kita ini bisa buktiin kalau ESG itu bisa menghasilkan loh, gak hanya sebagai kewajiban, tapi bisa menguntungkan dan prospek untuk jangka panjang. Terima kasih dari saya, itu aja. Ada tambahan dari Topan? Saya pesan buat para petani seluruh Indonesia, mudah-mudahan diberi kesehatan dan mudah-mudahan harganya stabil terus, dan kita tetap semangat untuk tanam kopi, semangat untuk berkebun. Oke, terima kasih Mas Topan atas waktunya. Dari tangan-tangan muda di Wonosobo, kita melihat bahwa potensi kopi Indonesia sungguh tak terbatas. Dengan semangat, ilmu, dan sentuhan inovasi, kita bisa mengubah biji kopi menjadi emas hitam yang membawa kesejahteraan bagi petani dan kebanggaan bagi bangsa. Mari kita dukung kopi lokal, pelajari kisahnya, dan nikmati setiap tetesnya. Ini bukan sekadar minuman, ini adalah semangat dan potensi Indonesia yang mendunia. Bersama kita wujudkan mimpi Indonesia sebagai produsen kopi nomor 1 dengan kualitas terbaik di setiap cangkirnya. Jadilah bagian dari revolusi kopi ini.